Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman, sahabat GM, semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad, sudah sampai di bab rubai, bab 4 perkara, makalah yang ke-17. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة السابعة عشرة عن النبي. Bermula makalah yang ke-17 itu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu qal, bahwa sungguhnya Nabi itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Al ummahatu arba'un. Bermula induk. Ummahat ibu, induk. Apa itu maksud induk di sini? Al usulu, hal pokok. Bermula yang paling pokok dari segala perkara itu ada empat. Bermula yang pokok-pokok. Bermula segala induk. Ail usulu yang pokok-pokok. Arba'un minal asyai itu ada empat perkara. Ada empat perkara yang menjadi pokok. Nah, apa itu yang pokok? Umul adawiyah. Yang pertama, induknya segala obat. Wa umul adabi, induknya segala adab. Wa ummul ibadati, induknya segala ibadah. Wa ummul amani, dan induk dari segala angan-angan. Nah, nanti akan ada penjelasan semuanya. Induk obat apa dan seterusnya. Jadi hal pokok itu ada empat. Yang pertama, pokok obat. Obat yang paling penting lah bahasa kita ya. Ummul adawiyah, itu induk dari obat-obat. Jam'u dawain, dianya adwiyah, itu jamak dari dawa, jamak taksir. Dawaun dawaani adwiyah. Bahwa mayutada wabihi, dianya obat itu sesuatu yang digunakan untuk berobat dengannya sesuatu. Maklum lah kan, obat sesuatu yang kita gunakan untuk berobat. Kemudian umul adab, induk dari adab. Apa itu adab? Wahya ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'i. Dianya adab itu mengenal sesuatu yang terhindar ia dengannya sesuatu dari semua kelompok-kelompok kesalahan. Adab yaitu ma'rifatuma, mengenal sesuatu yang terhindar ia dengan sesuatu itu dari semua macam-macam kesalahan. Nah, wa umul ibadah, dan induk ibadah, wa hiya fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Dianya ibadah itu fi'lul mukallaf, melakukan oleh si mukallaf, orang balik yang berakal, perbuatan si mukallaf terhadap menyalahi keinginan nafsunya. Dia melakukan sesuatu dalam rangka menyalahi hawa nafsunya, ta'ziman li rabbih, karena mengagungkan, memuliakan bagi Tuhan. Di induk ibadah itu apa nanti? Wa umul amani, induk angan-angan, jam'u umniyah. Amani itu jamak dari umniyah, jam'u umniyatin. Wahwa takdiru husuli syai'in mumtani'in atau mumkinin. Dianya angan-angan itu membayangkan ya, takdir itu membayangkan, memperkirakan hasil sesuatu yang terlarang, hasil sesuatu yang mumtane, mumtane mustahil, membayangkan, mengira-ngira mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin atau yang mungkin. Itu ada angan-angan ya. Sama kayak dalam nahu kan, laita kan untuk tamani. Tamani itu mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kita udah tua pengen muda lagi kan mustahil. Atau mungkin tapi susah terjadi. Kita nggak ada kerja, nggak ada apa-apa. Andaikan aku punya banyak duit. Itu nggak mustahil kan? Tapi mungkin, cuma susah. Nah, induk angan-angan apa sih? Nah, ini beliau jelaskan. Fa'umul adwiyati qillatul akli. Maka induk dari segala obat itu kurang makan. Qillatul akli, mengurangi makan. Masya Allah ya. Mengurangi makan itu sebenarnya itulah obat. Obat. Ya, sehingga ada kata motivator ya. Makanlah makananmu sebagai obat untuk. Kalau tidak nanti kamu akan makan obat sebagai makanan. Kalau kita mau berpantang, makan sedikit-sedikit, pas, itu makanan jadi obat sehat. Tapi kalau kita makan bebas, nggak ada aturan, pada akhirnya nanti kita sudah tua harus makan obat sebagai makanan. Tiap hari minum obat kan. Jadi fa'umul adawiyah kilatul akli. Induk dari segala obat itulah mengurangi makan.
Fa innal ihtima'a min akli ma yadurru khairun minal adwiyati likulli da'in. Karena berpantang, ihtima itu berpantang ya. Berpantang dari makan sesuatu yang memudaratkan ia itu lebih baik dari obat-obat untuk setiap penyakit. Berpantang dari makan hal yang merusak. Artinya kita menjaga diri lebih baik dari berobat. Udah sakit perlu berobat. Lebih baik tidak berobat kan? Artinya lebih baik dari awal kita sudah menjaga diri. Berpantang dari makan apapun yang bisa memudaratkan itu lebih baik dari obat bagi segala penyakit. Berpantang, menjaga pola makan, insya Allah sehat kan? Nggak perlu minum obat. Lebih baik daripada nanti udah sakit baru berobat. Wa umul adabi killatul kalam. Induk dari adab itu mengurangi berbicara. Sedikit berbicara. Kenapa? Fakasratul kalami tamfil adaba. Karena bermula banyak ngomong itu menafikan dia akan adab. Kalau banyak ngomong kan banyak salah kemarin. Pasti banyak salah. Nah, apalagi kita banyak ngomong depan orang yang berilmu, kurang adab. Wa umul ibadati qillatu dzunub. Induknya ibadah itu mengurangi dosa atau sedikitnya dosa. Fadzunubu tanfil ibadati allati hiya ta'zimullah ta'ala. Maka dosa-dosa itu menafikan dia akan ibadah. Ibadah yang dianya ibadah itu memuliakan Allah Ta'ala. Ibadah itu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah maknanya mengikuti aturan Allah. Ketika kita berdosa berarti kita melanggar aturan Allah kan. Jadi dosa itu menafikan ibadah. Makanya induk ibadah yaitu kurangi dosa. Wa umul amani as-sabru, induknya angan-angan itu sabar, sabar, jangan terlalu banyak keinginan ya. Apa itu sabar? Wa huwa habsun nafsi anil jaza. Dianya sabar itu menahan diri. Habsun nafsi, menahan diri dari gundah gulana, jaza. Jaza itu gundah gulana. Fasabru amaru minas sabri. Maka sabar itu lebih pahit dari buah yang pahit. Sabri buah pahit nih. Fasabru amaru minas sabri. Sabar itu lebih pahit dari buah pahit. Fayuqalu dan dikatakan orang, ini ada orang mengatakan nih bagus banget nih bisabri tanalu ma turidu, dengan kesabaran engkau akan menggapai akan apa yang kau inginkan. Benar ya? Apapun keinginan kita untuk mencapainya perlu kesabaran. Bisabri tanalu ma turid. Dengan sabar engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wabit taqwa yali nulakal hadidu. Dengan takwa menjadi lembut untukmu oleh besi. Kalau kamu takwa, besi akan mencair untukmu. Seperti Nabi Daud membuat baju besi dengan tangannya. Nah, itu. Wal maqalatu saminata asyarata, dan bermula makalah yang ke-18 itu qala alaihissalam, berkata ianya Nabi alaihissalam, apa kata Nabi? Arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha. Bermula 4 permata. Arba'atu jawahira, jauhar jawahir permata. Bermula 4 permata, maknanya ada 4 hal penting, ada 4 hal pokok. Bermula 4 permata itu ada dalam tubuh manusia, tubuh anak Adam, yuziluha, yang bisa menghilangkan dianya anak Adam akannya 4 perkara. Dalam diri manusia ada 4 permata yang bernilai. Tapi manusia bisa saja menghilangkan 4 itu dengan sifat-sifat buruknya nanti. Nah, arba'atu jawahira, 4 permata. Wahia, dianya jawahir yaitu libasut tabi'ah, pakaian tabiat. Di sini makna beliau pakaian alami ya. Pakaian alami. Artinya dalam diri manusia itu ada 4 hal alami yang dibekali oleh Allah. Dibekali oleh Allah. Seperti nanti ada akal, kan? Ada malu. Nah, jadi 4 permata itu ada dalam tubuh manusia, tubuh anak Adam yang bisa menghilangkan dianya anak Adam makannya. Ini 4 perkara. Ada 4 perkara penting, tapi bisa saja dihilangkan. Itu asalnya kalau kita lihat mata. Tapi Syekh Nawawi di sini mentakdirkan fa'il yuzilu, beliau takdirkan yang lain. Arba'atu asya'a min sifatil mazmumah. Jadi kalau kita melihat syarah, kita susun maknanya. Bermula 4 permata itu ada dalam tubuh manusia pada Bani Adam. Yuziluha, yang bisa menghilangkan akannya 4 oleh arba'atu asya'a, oleh 4 perkara. Minasifatil mazmumati, dari sifat-sifat tercela. Dalam diri manusia ada 4 permata yang sangat bernilai. Yang 4 permata itu bisa hilang dengan sebab sifat-sifat tercela yang ada dalam diri manusia. Amal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu sholih. Adapun bermula permata, maka yang pertama itu akal.
dan yang kedua itu agama, yang ketiga sifat malu, yang keempat amalus soleh, amal yang soleh. Beliau menjelaskan satu-satu. Mutiara yang ada pada diri manusia yang pertama akal. Apa itu akal? Wahwa jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allikan bibadanil insan. Dianya akal itu jauhar rohani ya. Nah, satu zat ya. Jauhar ini satu satu zat yang sifatnya rohani atau satu permata yang bangsa rohani. Artinya akal itu sifatnya ruhi, dia nggak bisa terlihat. Akal kan kita nggak bisa tahu di dalam diri itu di mana akalnya. Kalau jantung kita tahu, liver kita tahu, tapi akal di mana letaknya kan kita nggak tahu. Jadi sifat ini sifatnya non materi, ruhani. Dianya akal itu jauharun, permata yang berkaitan dengan ruh atau yang berbangsa ruh, khalaqahu yang menciptakan akannya permata oleh Allah Ta'ala, muta'alikan dalam keadaan terikat dengan badan manusia. Akal itu sesuatu yang sifatnya rohani yang ada dalam tubuh manusia yang dianya itu ciptaan Allah. Itu permata yang pertama. Akal sangat bernilai. Wadinu yang kedua agama. Apa yang dimaksud dengan agama di sini? Wahwa ma yad'u ashabal uquli ila qabuli ma huwa minar rasul. Dianya agama itu sesuatu yang mengajak ia akan pemilik akal kepada menerima apa saja, kepada menerima ma yang dia nyama itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu sesuatu yang mengajak orang yang berakal sehat tadi untuk menerima segala ajaran Rasul. Jadi agama dan akal itu terikat. La dina liman la aklalah. Nggak ada agama. Agama nggak berlaku kepada orang nggak ada akal. Orang yang tidak berakal nggak wajib sholat, nggak wajib puasa kan, alias gila. Wal hayau yang ketiga malu, yang keempat amal soleh. Nah, malu itu sangat penting ya. Nah, karena dengan malu kita terhindar dari sifat-sifat buruk, dari meninggalkan larangan Allah. Kemudian amal soleh. Amal soleh di sini maknanya al khalisu, amal yang murni, amal yang ikhlas. Nah, sudah ada empat permata. Sekarang empat permata itu bisa hilang dengan sebab apa? Kalau ghadabu yudhilul akla, maka marah, marah itu kan sifat buruk, maka marah itu menghilangkan ya akan akal. Ketika orang marah itu akalnya hilang. Apa mana hilang akal? Tidak bisa berpikir normal. Ketika orang marah itu nggak menggunakan pikiran, langsung bertindak. Habis bertindak baru nyesal. Nah, anaknya megang HP itu kan. Marah, ambil HP, lempar, pecah. Habis itu nyesal, nyesal. Jadi marah itu menghilangkan akal. Makanya dalam fikih itu dilarang para hakim itu memutuskan hukum ketika sedang marah. Karena keputusan itu dijamin melenceng. Nggak lurus kalau orang sedang marah. Nah, fal ghadabu yudhilul akla. Marah itu bisa melenyapkan akal. Nah, apa itu akal tadi? Bahwa nurun fil qalbi, yaitu satu cahaya dalam hati yang arafu bihil haq wal batil. Satu cahaya dalam hati yang dikenal dengannya cahaya akan kebenaran dan kebatilan. Ini definisi akal yang berbeda. Tadi beda lagi ya. Nah, itu. Artinya marah itu bisa menghilangkan akal tadi. Akal di mana akal itu cahaya dalam hati yang bisa membedakan kebenaran kebatilan. Artinya kalau orang sedang marah, daya pikirnya untuk membedakan kebenaran dan kebatilan jadi hilang. Akhirnya keputusan yang diambil tidak bagus. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, "Ya Muawiyah, tuhai Muawiyah, iyyaka wal ghadab, tinggalkan olehmu akan marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman, karena marah-marah itu merusak ia akan keimanan, kama yufsidus sabrul asala, sebagaimana merusak oleh buah yang pahit tadi akan madu." Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al Baihaqi. Marah merusak iman. Sebagaimana buah pahit merusak madu ya. Madu yang manis jadi rusak. Gara-gara setetes nila yang jatuh ke dalamnya. Wal hasadu yudhiluddin, dan iri itu menghilangkan ya akan agama. Apa mana iri? Wahwa tamanni zawali ni'matil ghair. Menginginkan hilang nikmat orang lain. Kita menginginkan orang lain bangkrut. Menghilangkan nikmat. Keinginan hilang nikmat dari orang lain itu merusak agama. Ais syariat, merusak syariat. Benar. Karena gini, kalau kita pengen ke tetangga kita lihat makmur, kita pengen dia bangkrut kan. Sehingga mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Membakar rumahnya lah. Macam-macam ya kan. Sehingga agama kita rusak. Kita akan terjebak ke dalam hal-hal yang melanggar menurut agama. Nah itu. Hasad itu yudhiluddina, melenyapkan ia akan agama, yaitu syariat.
Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, "Iyyakum wal hasada." Tinggalkan olehmu akan iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sungguhnya iri itu memakan ia akan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar. Api makan kayu bakar itu kan sangat cepat sekali. Begitu juga iri itu bisa merusak amal baik kita. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan akan hadis di atas oleh Abu Dawud. Qala syairu min bahril mutaqarib. Berkata oleh seorang pensyair dari buhur mutaqarib. Ala kulli man batali hasida atadri ala man asa'tal adaba. Ketahuilah, katakan olehmu bagi orang-orang yang bermalam ia bagiku dalam keadaan iri. Kulli man batali hasida. Katakan bagi orang-orang yang tidur malam ia itu dalam keadaan iri bagiku. Hasidan khobar bata. Katakan orang yang iri. Atadri alaman asa'tal adaba. Tahukah kamu? Atadri apakah kamu tahu kepada siapa engkau telah berburu adab? Ketika engkau iri kepada aku, tahu nggak? Kamu berburu adab kepada siapa? Orang yang iri sebenarnya sedang berburu adab kepada Allah. Dia berprasangka Allah salah menempatkan nikmatnya. Kenapa Allah bikin dia kaya? Mestinya kan saya yang kaya. Ah, atadri alaman asa'tal adaba. Apakah kamu tahu kepada siapa engkau telah berburu adab? Cuma orang yang iri nggak sadar dia telah berburu adab terhadap Allah. Asa'ta 'alallahi fi fi'lih. Engkau telah berburu kepada Allah dalam perbuatannya Allah. Sebenarnya orang yang iri itu buru adab kepada Allah. Iza anta lam tardo lima wahaba. Iza ketika bermula engkau lam tardo radhiya yarda lam tarda ketika engkau itu engkau enggak rela bagiku akan apa ma wahaba akan apa yang telah memberikan ianya Allah. Jadi orang yang iri sebenarnya protes terhadap Allah. Dia tidak ridha dengan aturan Allah. Allah punya nikmat, Allah bebas meletakkan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita malah nggak suka. Jadi ketika kita iri, kita nggak ridha kepada perbuatan Allah. Fajazaka Rabbi bi anzadani. Semoga membalas akan kamu oleh Tuhanku dengan bahwa menambah ianya Tuhan kepada. Fajazaka semoga membalas akan engkau oleh Tuhanku dengan bahwa menambah ianya Tuhan akan. Semoga dengan sebab engkau iri, Allah terus menambah nikmatnya kepadaku. Wasadda alaika wujuhat talabi. Sadda menutup ianya Allah kepadamu wujuhat talabi akan jalan-jalan pencarian. Nah, semoga segala harapanmu jadi tertutup. Nikmat yang kau inginkan tak kunjung datang. Sementara engkau iri terhadap nikmat yang aku dapatkan. Semoga Allah menambah terus. Masya Allah kan. Orang yang kita iri tambah tambah sukses, kita makin makin stres sendiri. Wasadda alaika menutup ianya Allah kepadamu wujuhat talabi akan sisi-sisi jalan-jalan pencarian. Wattama'u yudhilul haya. Tama, rakus. Rakus itu menghilangkan rasa malu. Nah ini. Apa makna tama? Ar-raghbatu fi syai'. Suka pada sesuatu. Suka berlebihan. Kalau kita rakus, menghilangkan rasa malu. Masya Allah kan. Kayak makan bareng-bareng rame-rame. Orang rakus itu yang jauh pun diambil di sana kan. Jadi hilang rasa malu. Padahal Nabi mengajarkan makan yang di dekat kita. Misal. Jadi rakus dalam bidang apapun. Nah, itu menghilangkan rasa malu. Wal ghibatu tudzilul amal shalihah. Ghibah menggunjing orang lain itu menghilangkan ia akan amal soleh. Nah, habis amal soleh kita dimakan oleh gunjingan. Wal ghibatu menggosip, menggunjing, tuzilul amal shalihah menghilangkan ia akan amal soleh. Wal ghibatu bi kasril ghain. Ghibah dengan kasrah ghain itu ayyadzukura syakhsu masawiyal insani fi ghaibatihi. Ghibah dengan kasrah ghain itu ayyadzukura insan, ayyadzukura syakhsu menyebutkan oleh seseorang masawi al insani akan keburukan manusia fi ghaibatihi dalam gaibnya. Wahya fihi dan dianya keburukan. Hia kembali ke masawi. Dianya keburukan itu fi adanya ada padanya insan. Dianya keburukan itu padanya insan. Jadi ghibah itu kita menyebutkan keburukan seseorang di belakangnya. Kita menyebutkan keburukan dia di belakang dia dan keburukan dia ada padanya. Dia memiliki keburukan. Kita menceritakan keburukan dia di belakang dia. Itulah ghibah. Wa illam takun fihi faya buhtanun. Dan jika tidak ada ianya keburukan itu padanya si insan, jika tidak ada ianya keburukan itu padanya si insan, keburukan yang kita omongkan nggak ada padanya.
Fahiya buhtanon. Maka dianya itu namanya buhtan. Buhtan tuduhan palsu. Lebih besar lagi dosa. Kita ngomongin keburukan orang di belakangnya namanya riba. Bila keburukan yang kita omongkan di belakangnya nggak ada, ya enggak? Itu namanya tuduhan palsu, buhtan. Wa in wajahahu biha fahuwa syatmun. Dan jika menghadapkan ia, jika berhadapan ianya seseorang akannya si insan dengannya keburukan tadi, fahuwa syatmun. Maka dianya itu namanya mencaci maki. Kita ngomongin keburukan orang di depan mukanya langsung. Itu bukan riba namanya, namanya mencelanya, memakinya kan. Wa in wajahu jika menghadap dianya seseorang akannya si insan dengannya sifat-sifat buruk tadi. Bahwa maka dianya umum tadi mazkur ini domainnya nggak kembali ke mafhum. Dianya menyebutkan keburukan seseorang di depan mukanya. Syatmon itu namanya memaki. Nah itu. Ngomongin keburukan orang, keburukan itu pada orang. Kita ngomong di belakangnya namanya riba. Bila keburukan nggak dia miliki, itu namanya tuduhan palsu. Bila keburukan kita ngomong di depan mukanya, namanya syatmon, mencaci maki. Kita berlindung kepada Allah dari semua. Wal maqalatu tasi'ata asyarata dan bermula makalah yang ke-19 itu anin nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala bahwasanya Nabi itu berkata ya, apa kata Nabi? Arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Bermula empat. Arba'atun minal khisali. Bermula empat perkara dalam sorga. Itu lebih baik dari sorga. Nafsiha dirinya sorga. Masya Allah. Ada empat perkara dalam sorga lebih baik dari sorga. Nah, itu. Sorga sifatnya fisik. Ini ada yang di luar fisik. Yang maknawi lebih utama. Apa itu? Al-khuludu fil jannati khairun minal jannah. Abadi dalam sorga lebih baik dari sorga. Karena tujuan masuk sorga sebenarnya pengen abadi kan. Bukan pengen sorganya. Khuludu fil jannah. Abadi dalam sorga lebih baik dari sorga itu sendiri. Apa makna abadi khulud? Italatul iqamati fil jannati an'amu li ahliha min wujudi nafsil jannah. Italatul iqamah. Lama menetap. Italah lama. Lama menetap. Lama tinggal dalam sorga itu lebih nikmat bagi penghuninya sorga dari wujud diri sorga. Ya, percuma juga kalau ada sorga kita sebentar bang di dalamnya kan. Masya Allah. Abadi dalam sorga lebih baik dari sorga. Maknanya lama menetap dalam sorga lebih nikmat bagi penghuni sorga daripada ada diri sorga. Khidmatul malaikati fil jannah. Pelayanan malaikat dalam sorga. Pelayanan. Jadi malaikat itu, sebahagian malaikat bertugas untuk melayani penghuni sorga. Khidmatul malaika, pelayanan malaikat dalam sorga, li ahliha bagi penghuninya sorga. Khairun itu lebih baik dari sorga. Malaikat melayani. Fa khidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifai ahli jannah. Maka pelayanan malaikat terhadap penduduk sorga. Pelayanan malaikat tadullu menunjukkan ia kepada bertambah tingginya penduduk sorga. Menunjukkan penduduk sorga istimewa kan? Derajatnya tinggi hingga malaikat pun melayaninya. Wajiwarul ambia, jiwar ini berdekatan, bertetangga. Wajiwarul ambia berdekatan dengan para nabi. Fil jannah di dalam surga khairun minal jannah lebih baik dari surga. Jiwarul ambia berdekatan dengan para nabi. Ay, bikasril jim kita baca dengan kasrah jim, jiwar. Wadhammiha dengan dhammahnya jim. Juar juga boleh. Juwarul ambia, jiwarul ambia. Min qurbihim ya, kan? Bertetangga dengan para nabi. Ya, min qurbihim dari mendekati mereka. Kita berada dalam halakoh para nabi dalam surga. Ya, dekat dengan mereka para nabi dalam surga. Li ahliha bagi penghuninya surga. Khairun minal jannah lebih baik dari surga. Apa dalilnya? Kalau dalam surga itu kita bisa dekat dengan para nabi. Nah ini. Qala Allahu Ta'ala. Allah berfirman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Baguslah mereka itu para nabi sebagai teman. Teman. Teman orang-orang yang soleh kan? Kan ada itu. Ma'asiddiqin, ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. An-Nisa. Waridallahi ta'ala fil jannati khairun minal jannah. Bermula ridha Allah ta'ala dalam surga. Ridha Allah ta'ala dalam surga. Ridha an ahliha untuk penduduk surga. Itu lebih baik dari surga. Nah, memang benar ini kan. Semua orang mengharapkan ridha Allah.
Kalau Allah udah ridha mah dimanapun berada nggak masalah. Tapi Allah berjanji kalau Allah udah dapat ridha maka surga mah udah menyusul kan. Ridha Allah Ta'ala dalam surga terhadap penduduknya surga itu khairun minal jannah, lebih baik dari surga. Kenapa? Lianna ridwan Allah Ta'ala akbaru min jami'in ni'ami. Karena ridha Allah Ta'ala itu lebih besar, lebih agung dari semua nikmat. Masya Allah. Itulah 4 perkara yang lebih baik dari surga. Wa arba'atun minal khisali finnari syarrun minan nari nafsiha. Bermula 4 perkara dalam neraka itu lebih buruk dari neraka nafsiha, dirinya neraka. Sebaliknya, ada 4 hal yang lebih buruk dari neraka. Al khuludu finnari syarrun minan nar. Abadi dalam neraka itu lebih buruk dari neraka. Yaitu tulul iqamati fi lama menetap. Lama menetap dalam neraka. Nah, itu asyaddu lebih berat ala ahliha kepada penghuninya neraka min dukhuliha dari masuknya neraka. Masuk neraka mungkin kalau sebentar masih ya kita nggak boleh bilang masih mending kan. Tapi masih mending dibanding dengan abadi selamanya kan lebih mengerikan. Penjara sebenarnya nggak mengerikan. Cuma yang mengerikan kalau udah masuk penjara nggak keluar-keluar lagi. Nah, Masya Allah. Lanjut nih keren banget nih. Wa taubihul malaikatil kufara finnari syarrun minan nar. Dan bermula celaan malaikat. Taubih, penghinaan malaikat terhadap kafir-kafir dalam neraka itu lebih buruk dari neraka. Apa mana taubih? Fat taubihu at-ta'yir, dicela. Taubih itu ta'yir dicela, wa ta'nifu dikasari, wa tahdidu diancam kan? Malaikat ngeri banget kita lihat kan? Alaiha malaikatun ghiladun syidadun kan? Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar, keras. Ngeri banget itu ketika kita dicela, dikasari, diancam. Nah, itu celaan malaikat terhadap kafir dalam neraka lebih buruk dari neraka. Wajiwaru syaitani finnari syarrun minan nar. Bertetangga dengan setan. Berdekatan setan dalam neraka itu lebih buruk dari neraka. Nah itu. Fasyaitanu qarinu ahliha fi salsalatin wahidatin. Maka syaitan itu menjadi teman penghuninya neraka. Karin teman. Syaitan itu mendekati, menjadi teman penghuninya neraka dalam rantai yang satu. Artinya antara penghuni neraka dan syaitan, syaitan itu dirantai dalam satu belenggu. Setiap orang itu kan ada karinnya kan. Nah, kalau seorang masuk neraka, karinnya itu masuk neraka dalam satu rantai. Nur. Wa ghadabullahi ta'ala finnari syarrun minan nar, dan bermula marah Allah Ta'ala dalam neraka itu lebih buruk dari neraka. Nah, marah Allah. Maka kita berlindung kan? Allahumma inna a'udzubika min sakhatika kan? Dari marah Allah. Kita berlindung dari marah Allah. Wa ahlullahi ta'ala la yubaluna min dukhulin nari idza hasala lahumur ridwanu min Allah ta'ala. Dan bermula ahlillah. Ahlillah orang-orang yang mengenal Allah itu la yubalu, mereka itu nggak peduli daripada masuk neraka apabila telah hasil bagi mereka oleh ridha dari Allah ini. Orang-orang yang mengenal Allah mereka nggak peduli sebenarnya masuk neraka pun tidak apa-apa, yang penting Allah ridha. Tapi biasanya pertanda Allah ridha masukkan ke surga. Nggak mungkin Allah ridha kepada seseorang Allah masukkan dia ke neraka. Tapi andaikan mereka dimasukkan ke neraka tapi dapat ridha Allah nggak masalah. Karena ada juga makhluk-makhluk yang masuk neraka tapi Allah tidak membarahinya. Ada. Ini contoh, fal hayatu wal aqaribu finnari la tata'allamu biha. Maka bermula ular-ular dan kalajengking dalam neraka itu tidak merasa pedih ya dengannya neraka. Dalam neraka ada ular, ada kalajengking yang bertugas untuk menyiksa penghuni neraka. Ular itu sendiri dia nggak tersiksa. Kenapa? Karena memang Allah ridha kepadanya, Allah menempatkannya dalam neraka untuk menyiksa orang lain. Dia sendiri nggak merasa pedih kan? Nah itu. Fal hayatu wal aqarib, maka ular-ular dan kalajengking itu finnar di dalam neraka. Kalajengking, ular-ular kalajengking dalam neraka itu la yatata'allamu, tidak pedih ya dengannya neraka. Kenapa? Karena Allah Ta'ala radhiya anha. Karena Allah Ta'ala itu redha ya tentangnya ular dan kalajengking. Fidukhulihan nara, dalam masuknya ular dan kalajengking ke dalam neraka kan? Dia dapat tugas untuk menyiksa tadi. Masya Allah. Makalah ke 20 kita lanjutkan ya.
Baca banyak-banyak. Wal maqalatul asyruna an ba'dil hukama. Bermula makalah yang ke-20 itu dari sebahagian orang-orang bijak. Hina su'ila ketika ditanyakan akan dianya ba'dul hukama. Hina su'ila ketika ditanyakan akan dianya ba'dul hukama. Kaifa anta? Bagaimana engkau? Wahai hukama, bagaimana engkau? Apa maknanya? Ala ayyi halin anta? Ala ayyi halin anta? Dalam keadaan bagaimana engkau? Bagaimana perasaanmu sekarang? Faqala berkata ianya ba'dul hukama, ana ma'al maula alal muwafaqah. Saya itu bersama Tuhan alal muwafaqah atas mengikuti. Artinya saya dalam keadaan mengikuti aturan Tuhan. Ana ma'al maula, saya ini bersama Tuhan. Ail mutawalli li umurina. Saya ini bersama zat yang mengurusi bagi urusan kami atas muafakat. Atas muafakat, atas menyetujui, mengikuti li awamirihi bagi perintah-perintahnya maula. Oh, saya bersama Allah dalam keadaan setuju mengikuti segala perintah Allah. Bagus, itu kan? Pema'an nafsi alal mukhalafati. Artinya ana ma'an nafsi alal mukhalafati. Saya bersama nafsu di atas menyalahi. Saya bersama nafsu selalu menyalahi keinginan nafsu. Artinya manusia punya nafsu tapi selalu menyalahi, enggak mengikuti keinginan nafsu. Ya, bahwa ma'an nafsi ma'al mukhalafati, saya itu bersama nafsu di atas menyalahi limuradatiha bagi keinginannya nafsu. Saya tidak ikut keinginan nafsu. Wa ma'al khalqi 'alan nasihati, saya ini bersama makhluk atas memberi nasihat. Artinya menginginkan kebaikan untuk semua makhluk Allah. Bagus itu. Wahiyad ad-du'a'u ila ma fihi salahu wan nahyu amma fihi fasadu. Dianya nasihat itu mengajak kepada sesuatu yang dalam sesuatu itu ada kebaikan, wan nahyu dan melarang dari sesuatu yang dalam sesuatu itu ada kerusakan. Itulah nasihat. Nasihat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Saya mendapati diri saya bersama makhluk dalam keadaan memberi nasihat. Wa ma'ad dunya 'ala darurati. Saya bersama dunia di atas darurat. Maknanya saya mengambil dunia seperlunya saja. Nah, ma'ad dunya ai mata'iha. Saya bersama dunia bersama barang-barangnya dunia. Alat darurah di atas kadar darurat. Kadar darurat, kadar tidak boleh tidak. Ail hajati, kadar hajat allazimati, kadar hajat, kadar kebutuhan yang mesti. Allati la madfa'alaha, kebutuhan yang tidak ada jalan keluar baginya kebutuhan. Saya bersama dunia, cuma saya mengambil dunia ukuran cukup kebutuhan saja. Nah, 30 menit. Wal maqalatul hadiyatu wal ashruna, dan bermula makalah yang kedua satu itu ikhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimat. Telah memilih oleh sebagian orang-orang bijak akan 4 kalimat. Ya, 4 kalimat maknanya arba'a jumalin, bukan kalimat mufrad ini, 4 jumlah. Min arba'ati kutubin, dari 4 kitab, samawiyatin dari 4 kitab langit. Jadi orang-orang bijak itu mengumpulkan semua kitab dari 4 kitab Allah, kitab samawi, diambillah 4 kalimat. Ya, memilih oleh sebahagian hukama akan 4 kalimat, namanya 4 jumlah dari 4 kitab, 4 kitab langit. Minat Taurat. Mereka memilih dari kitab Taurat apa? Minat Taurati man radhiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Dari kitab Taurat diambil man radhiya. Barang siapa yang rela ia bima a'tahu Allah, dengan apa yang memberikan akannya oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang ridha ia dengan apa yang telah memberi kepadanya oleh Allah Ta'ala. Minar rizki, dari rizki, istaraha, niscaya istirahat ya. Tenang ya. Orang yang ridha dengan pemberian Allah, dia akan tenang di dunia dan di akhirat. Enggak banyak masalah. Istaraha ay sara tab'uhu zahiban. Jadilah kelelahannya itu yang pergi. Mana istirahat kan enggak lelah kan? Jadilah kelelahannya itu hilang. Di dunia enggak lelah, di akhirat juga enggak lelah kalau ridha. Tapi kalau selalu protes masalah. Waminal Injil, mereka mengambil dari kitab Injil man hadama syahwati azza. Barang siapa yang mengalahkan ia akan syahwatnya. Man hadama ya. Barang siapa yang meruntuhkan ia akan syahwatnya. Man taraka mustaqatin nafsi. Barang siapa yang meninggalkan ia akan keinginan-keinginan nafsu. Azza, mulia ia. Sara qawiyan. Jadi ia itu kuat. Jadi azza ini bermakna kuat. Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu itulah orang yang kuat. Orang yang mengikuti hawa nafsu namanya orang lemah kan. Nah,
Azza ay sara qawiyan. Jadi ia itu orang yang kuat di dunia kuat, di akhirat juga. Wa minaz zabur, mereka memilih dari kitab Zabur, man tafarrada anin nasi naja. Orang siapa yang mengasingkan diri ia dari manusia, niscaya selamat ya. Orang yang menjauh dari manusia selamat. Biasanya dari lingkungan kita terpengaruh, kan? Tergoda, menyendiri nih, uzlah nih. Ini dari kitab Zabur nih. Man tafarrada. Cuma di sini Syekh Nawawi menambahkan harta. Man tafarrada binafsi, barang siapa yang menyendiri ia dengan dirinya. Menyendiri ia dengan dirinya, dengan hartanya. Menjauh dari manusia aja selamat ya. Enggak 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 banyak berurusan dengan orang lain ya. Apa makna najah? Khalasa minal halaki. Selamat ia, bebas ia dari kehancuran. Wa ba'uda anhu fid dunya wal akhirah, dan terjauh ia darinya kehancuran. Anhu kembali ke halak. Terjauh ia darinya kebinasaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal furqan, dan mereka mengambil dari Al-Qur'an, man hafizal lisana. Barang siapa yang menjaga ia akan lidah. Salimah, selamat ia. Barang siapa yang menjaga ia akan lidah, mimma la faidah tafi, menjaga dari sesuatu yang enggak ada faedah padanya sesuatu. Jaga lidah dari hal yang tidak bermanfaat. Wa mimma la yu'taddu bihi, dan dari sesuatu yang tidak dianggap, yang tidak dihitung dengannya sesuatu. Maknanya jaga lidah dari hal yang enggak ada faedah, yang enggak penting. Salimah, selamat ia, ayah khalasa minal afat. Selamat ia dari segala bahaya, di dunia wal akhirati, bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Masya Allah. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Bermula paling sukanya amalan kepada Allah. Bermula paling sukanya amalan kepada Allah. Amal yang paling disukai Allah Ta'ala itu hifdzul lisan, menjaga lidah. Rawahul Baihaqi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Al Baihaqi. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, al afiyatu asyaratu ajzain. Kesehatan itu 10 bagian. Kesehatan, keselamatan, kesehatan, keselamatan itu 10 bagian. Tis'atun fis samdi, 9 berada dalam diam. Wal asyratu fil uzati anin nas, dan yang ke-10 dalam menjauh dari manusia. Jadi bahaya. Keselamatan itu memang kalau andaikan 100%, 10 bagian. Di sebagiannya ada dalam diam. Pentingnya menjaga lidah. Banyak orang bermasalah, terpleset, tergelincir gara-gara salah bicara. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kalah ke 21 tadi. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Dukung terus Gundul Mantul. Semoga makin banyak kitab yang bisa kita khatamkan ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi